mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi?
Namun di atas segalanya, ku tahu Allah ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban mengapa harus terjadi, namun di segalanya ku tahu Allah ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti.
Begitu besar kasih-Mu padaku, bahkan hidupmu Kau berikan bagiku. Betapa aku bersyukur padamu, Yesus baik bagiku. Semua yang telah ku terima darimu adalah kasih karunia-Mu. Tak mampu aku bila tak bersama-Mu. Ku perlu Yesus di hidupku. Begitu besar kasih-Mu padaku, bahkan hidupmu Kau berikan bagiku. Betapa aku bersyukur padamu, Yesus baik bagiku. Semua yang telah ku terima darimu adalah kasih karunia-Mu. Tak mampu aku bila tak bersama-Mu. Ku perlu Yesus di hidupku. Semua yang telah ku terima darimu adalah kasih karunia-Mu. Tak mampu aku bila tak bersama-Mu. Ku perlu Yesus di hidupku. Hidupku kasih karunia-Mu. Tak mampu aku bila tak bersama-Mu. Ku perlu Yesus di hidupku. Tak mampu aku bila tak bersama-Mu. Ku perlu Yesus di hidupku. Begitu besar kasih-Mu, Yesus, dalam hidupku. Tak mampu aku bila tak bersama-Mu. Ku perlu Yesus di hidupku. Selamat malam jemaat perkampungan yang dikasihi Tuhan. Shalom. Atas nama Gereja Kesatuan Bersinar, kami terus mengucapkan turut belasungkawa atas dipanggilnya Mama Kiani. Kami kasihi Ibu Lidawati, Pak Tuhan Bapak di surga. Biarlah malam hari ini kita bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah kekuatan kita terus terdapat dalam Kristus Yesus Tuhan,
Sebab Dia Allah yang memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Saya jemput semua pagi berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujian nomor 4, kekuatan di hidup kita. Sudah dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Mari sama-sama berseru dan berharap dalam Yesus. Katakan dengan imanmu, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Dari awal dengan pujian di depan Tuhan, ada kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Mari sama-sama berseru dan berharap dalam Yesus. Ini iman kami Tuhan, dan kami katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Ini hamba itu berdebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat ini Tuhan, kami mengadakan ibadah tutup peti. Kami percaya Roh Kudus Engkau yang memimpin dari awal hingga akhirnya. Dan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, Kau mengurapi, baik yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapak Gembala kami, dengan hikmat yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga Tuhan, keluarga ini senantiasa terus mendapat penghiburan dari Roh Kudus. Dan kalau saat ini Tuhan, Kau telah memanggil Tuhan Yesus kembali ke surga Ibu Linawati, umur 69 tahun Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga yang ditinggalkan, baik suami tercinta, baik anak-anak, baik mantu, bahkan cucu. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan keikhlasan, sehingga apa yang saat ini terjadi itu atas kehendak Tuhan. Amen. Dan kami percaya Ibu Linawati saat ini rumahnya sudah jadi di surga. Amen. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga bersyukur, terima kasih
Kalau saat ini Engkau sudah memberikan cuaca yang cerah, Tuhan. Kami percaya ini semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepadamu. Yang percaya katakan, amin. Lebih 2 minggu yang lalu ya, Markus Nadia, saya boleh datang ke tempat hambanya dan kami sempat melayani rutin tiap bulan perjamuan kudus untuk mama yang dikasihi. Inilah waktu Tuhan, bukan waktunya kita. Inilah maunya Tuhan, bukan maunya kita. Biarlah kehendak Tuhan yang boleh terus terjadi di dalam kehidupan keluarga ini. Pak Kusnadi tetap kuat, ya, anak-anak semua tetap kuat. Bila kita mau sama-sama naikkan pujian syukur kita, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Sama-sama kita naikkan firman Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, dengan iman katakan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Dari awal katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan dengan iman kita, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Firman yang berkata, tak usah ku takut, Allah menjaga. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara kehidupan kita. Tak usah ku susah, Roh Kudus yang menghibur kehidupan kita. Kita percaya, kenaikan pujian nomor 1 menyambut firman Tuhan yang sama-sama kita dengarkan. Biarlah kita percaya, kasadai, kasadai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang, Yesus pelihara
suasana apapun dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus, kami butuh kekuatan yang dari Tuhan. Kami percaya kekuatan itu berasal dari firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah perkataanmu. Ketika kami menerima firman-Mu, kami sedang menerima Kristus dalam hidup kami. Kuatkan sanak keluarga, suami, anak-anak, menantu, cucu semua. Tuhan Yesus, Engkau telah mengirim Roh Kudus sebagai penghibur, penolong. Terima kasih Tuhan. Biar firman ini memberkati, memberikan kekuatan dan penghiburan. Bahkan buat kami yang Tuhan berikan kesempatan kehidupan, biar kehidupan kami semakin menjadi berarti. Karena hidup ini adalah kesempatan. Kembali kita boleh berjumpa dalam ibadah perkabungan. Ibadah malam penutupan peti disebut seperti ibadah malam kembang, ya, saudaraku. Ada Bapak Kusnadi tentunya sebagai seorang suami, dan ternyata ada 4 anak-anak, ya. Wandi dengan Yeni, Harry dengan Leni, ini nama panggilan semua, ya. Ya, kalau nama lengkapnya saya nggak hafal, ya. Ratna dengan Paul, ya. Rizka dengan Revo, ya, puji Tuhan. Ibadah penutupan peti atau ibadah kedukaan malam kembang itu adalah sebuah ibadah yang sangat berat bagi keluarga. Kenapa? Karena menjadi kesempatan terakhir melihat jasad almarhum. Ya, namun sebagai orang percaya kita tidak berduka seperti mereka yang tidak mempunyai pengharapan. Ya, kami gereja Kristen Bersinar, ya, di Pamulan, bukan gereja besar, tapi kami memiliki hubungan dengan Tuhan. Setiap bulan pasti ada hambanya pelayan Tuhan melayani perjamuan kudus. Lalu juga ada tim yang melayani kelompok sel. Angkat tangan, iya. Pak Teja sebagai pemimpin di kelompok sel. Itu artinya kita punya hubungan relationship, saudara. Nah, disitulah pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Rasul Paulus aja mengatakan meskipun manusia batinnya kami semakin merosot, tetapi ya maksud dikatakan tetapi ya meskipun manusia jasmania kami semakin merosot, tetapi manusia batinnya kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Kita butuh asupan firman. Nah, malam hari ini kan kesempatan terakhir nih, memandang, melihat saudaraku Rizka, ya, dia menghubungi kami itu hari Rabu, pada saat Rabu, ya, Selasa, ya, pas tanggal merah itu, ya, iya. Rabu kami masih ada di luar kota, dan singkat cerita, baik, kita hubungi Pak Royandi. Dia ketua sinode, dia pernah jadi direktur rumah sakit UKI. Mohon sabar aja, mungkin kalau dia lagi praktek, lagi operasi orang nggak mungkin angkat. Lalu setelah saya hubungi, Pak Daryadi telepon balik, Pak Yudi apa? Oh iya Pak Dar, ada jemaat kami sedang mengalami sakit keras. Oh baik, kalau bisa ini nomor handphone Rizka. Ini putrinya yang sakit. Ya puji Tuhan akhirnya komunikasi, lalu dipantau perkembangannya seperti apa. Ya, dan di sini kita bersyukur bahwa hubungan, ya, itu penting sekali, saudara. Nah, kita melihat di sini, kita percaya hidup manusia itu ada di dalam tangan Tuhan. Halo, wah, ini anak-anak luar biasa, semua berjuang. Karena apa? Karena mereka mengasihi mama. Berjuang. Apalagi Rizka waktu nelfon,
Aduh, nggak tega nih. Pria itu makhluk logika, perempuan makhluk perasaan. Perasaannya seperti apa? Nah, saya dengan istri yatim piatu, sudah tidak ada papa mama. Kami ngalamin seperti itu. Nah, kembali ke firman, ya. Hidup manusia ada di dalam tangan Tuhan. Tidak seorang pun lahir atas kehendaknya atau kemauannya sendiri. Ya, tidak seorang pun dapat menentukan kapan, di mana dia akan meninggalkan dunia ini. Karena Tuhan adalah pemilik kehidupan. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub pasal 1 ayat 21. Pesan Tuhan buat kita semua sebagai orang percaya, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kematian bukan akhir dari kehidupan orang percaya. Mungkin kemarin ibadah malam penghiburan ada beberapa ayat-ayat ya yang sudah disampaikan, yang tujuannya untuk menguatkan kita lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Kenapa? Karena kalau kita ke rumah duka, kita melihat suatu saat nanti kita seperti ini. Artinya apa? Kita diingatkan ketika kita masih diberikan kesempatan hidup, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Oh, di rumah kita bisa memandang, kita bisa melihat bagaimana orang hancur hati, sedih ditinggalkan orang yang dikasih. Saudara, dan itu menjadi pengingat buat kita yang masih diberikan kesempatan hidup untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, jadi tubuh boleh kembali menjadi debu, tetapi jiwa orang percaya berada bersama dengan Tuhan. Dan di kitab Mazmur dikatakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Artinya apa? Mereka hancur hati. Kenapa? Karena mereka mengalami kesedihan yang luar biasa. Ya, ditinggalkan oleh orang yang dicintainya, yang dikasihinya. Kita ini anak. Kita ini anak. Seorang ibu, ya, mengandung berapa lama itu? 9. Saudara, ketika kita dilahirkan, tidak selesai dia melahirkan, tetapi dia membimbing, membina, membesarkan. Yang begitu banyak pengorbanan yang berjuang untuk kehidupan kita sampai hari ini, lalu dipanggil, aduh sedihnya bukan. Tapi ingat ya, Tuhan itu dekat dengan orang yang artinya apa? Bapak Ibu, Tuhan dekat dengan kalian. Amin. Sekarang tinggal Bapak Kusnadi ya. Anak-anak kalau ada mau komitmen apa nih hari ini? Ya, saya mau mengasihi Bapak. Saya mau terus perhatiin Bapak. Ya, kita di orang Tionghoa. Selagi hidup, ayo semampu kita belain. Kalau perlu kita turutin kemauannya yang benar dong, tentunya kemauannya ya. Saya dengan istri, saya kan bantu. Papa mama saya sudah lebih dahulu berapa belas tahun. Nah, mamanya 82 ya, dipanggil Tuhan. 83. Yud, oma belum pernah naik pesawat. Namanya juga orang zaman dulu belum naik kapal. Ayo kita naik kapal ke Singapura. Oma belum pernah ke Malaysia. Kita bawa saudara. Ya. Oma belum pernah ke Bali. Itu COVID 2021. Kita berangkat pakai masker dan menegangkan kalau mau berangkat harus pakai apa? Dites apa? Tes COVID, di swab. Nah, artinya begini, ya anak-anak. Pesan itu tidak bisa hilang. Saya orang tua, saya bisa beliin mainan kepada anak-anak saya yang mahal, tapi mainan yang bisa rusak. Tapi kalau kita bisa
ada kesempatan pergi bersama. Kesan itu tidak hilang. Saya dengar ini, Oma ya, Mami Mama ini ke Hong Kong atau kemana? Ya, itu ada kesan. Wah, masih sempet lo berangkat. Tujuan apa sih? Biar dia happy. Alkitab kita itu luar biasa. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Pergi pulang sehat. Jadi kesan itu ya tidak akan hilang. Makanya anak-anak, orang Tionghoa bilang anak itu harus uhau. Ya, wapoh ya, uhau apa itu? Ya, bela sama orang tua. Ya, hormat, pengabdian. Ini anak uhau. Alkitab kita bilang, hai anak-anak, taatilah ayah dan ibumu supaya engkau berbahagia dan lanjut umur. Oh, luar biasa. Ternyata ketika anak-anak hormat kepada orang tua, Tuhan kasih bahagia dan lanjut usia. Wah, menyenangkan sekali. Biar ini menjadi penghiburan buat kita di malam kembang. Ya, jadi kita hari ini yang masih diberikan kesempatan hidup dan juga anak, mantu, cucu, bersyukur atas kehidupan yang telah Tuhan berikan melalui almarhum. Bagaimana hari ini kita mau komitmen tinggal papa ya menjadi orang tua kalian. Betul-betul hari ini juga kita mau menyerahkan segala kesedihan kepada Tuhan ya. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Lalu kematian bukan akhir bagi orang percaya. Yohanes pasal 11 ayat 25 dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan hidup walaupun ia sudah. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya ada keabadian, yaitu hidup kekal di dalam Tuhan. Siapa yang bisa menjamin hidup kekal itu? Tuhan Yesus. Dia mendeklarasikan, dia memperkatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi rahasianya bagaimana kita akan mengalami kekekalan, keabadian, yaitu barang siapa percaya kepadaku. Amin. Hari ini mungkin kita belum percaya. Jangan keraskan hati. Buka hati kita untuk menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita mau mengalami hidup kekal. Amin. Ya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan yang terakhir, hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Hari ini kita berserah pada Tuhan yang punya, Tuhan yang ada. Ya, itu tanda kita orang percaya. Kenapa? Karena kita percaya kalau Tuhan yang mengatur hidup kita, kita pasti akan mengalami kehidupan yang kekal. Kita pasti mengalami kehidupan yang berbeda. Kenapa berbeda? Itulah orang yang di dalam Tuhan. Ada perubahan dalam hidupnya. Yang dulu nggak ngerti tentang keselamatan, ketika kita di dalam Kristus, di dalam Tuhan, kita percaya, kita yakin ada kehidupan yang kekal. Amin. Itulah perubahan orang-orang percaya di dalam Kristus. Ya, puji Tuhan. Jadi malam ini kita akan masuk ke prosesi menutup peti. Tetapi dengerin dari firman, kita tidak menutup pengharapan kita kepada Kristus. Bagi orang percaya di dalam Kristus, kematian bukanlah perpisahan untuk selamanya. Ya, ini merupakan perpindahan dari dunia yang fana, dunia yang sementara, menuju kehidupan yang kekal yang telah Tuhan sediakan. Nanti di pemakaman akan saya sampaikan
pemakaman itu tempat sementara, bukan tujuan akhir orang percaya. Karena Tuhan Yesus bilang, di rumah Bapakku banyaklah tempat yang disediakan bagi kita. Amin. Ya, puji Tuhan, biar malam hari ini seperti tadi, hidup dalam pengharapan akan mengalami perjumpaan kembali di hadapan Tuhan. Anak mantu cucu akan nanti berjumpa lagi di tempat yang Tuhan sediakan. Amin. Kita tundukkan kepala. Nanti saya minta tolong ada yang memandu untuk prosesi sebelum peti jenazah ditutup. Kita bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala. Bapa kami di sorga, kami menyerahkan prosesi untuk penutupan peti jenazah almarhumah ke dalam tangan kasih-Mu. Hiburkan keluarga yang ditinggalkan, berikan kekuatan, damai, sejahtera, dan pengharapan bahwa dalam Kristus ada kebangkitan, ada hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan prosesi ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Penghormatan yang terakhir untuk mama yang dikasihi, untuk istri yang patutnya dikasihi. Apakah sudah berfoto bersama-sama sebuah besar semua? Sudah? Baik, kalau sudah, apakah ada petugas? Boleh tolong diangkat dulu. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Silakan lanjutkan anak yang tertua bersama dengan mantu. Yesus peliharaku, tak usah. Silakan mandi. Silakan lanjutkan istrinya. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, yang memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, ya besar, ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah. Silakan untuk cucu-cucunya boleh berikan penghormatan untuk. Tak usah susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, yang memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai. Kalau ada keluarga, famili yang datang boleh sekalian. Ya
berkatnya melimpah saja. Setia sampai mati. Silakan. Sudah? Setia sampai mati. Apakah balasanku untuk kasih dari gereja yang mau memberikan penghormatan? Silakan. Setialah sampai mati. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Silakan bergantian. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Ada lagi? Yerusalem. Baik, saya tanya dengan keluarga, sudah siap untuk ditutup? Silakan. Nyanyilah lagu yang hiburkan di jalan, tak lama lagi masuk surga. Malam pun lalu dalam terang kemuliaan, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan telah lalu, tak lama lagi masuk surga. Mari selesaikan kerja yang Tuhan beri, tak lama lagi masuk surga. Selamat malam semuanya, saudara dikasih. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih sudah menyisihkan waktunya untuk datang ke sini mengikuti ibadah penutupan peti Mama kami yang tercinta.
Saya atas nama keluarga mewakili memohon maaf jika bahwa kami punya salah sama kalian. Ya, saya minta maaf. Saya mewakili keluarga untuk meminta maaf atas nama mama saya jika mama saya banyak kesalahan dalam hidupnya, dan juga saya meminta doanya untuk mama saya agar mama saya di surga sana senang. Saya mama itu sangat baik bagi saya maupun anak-anaknya. Mama juga istri yang baik buat papa saya. Kami yang kehilangan sosok seorang mama dalam kehidupan kami semua, keluarga besar. Mama itu selalu memotivasi kami, selalu menasihati kami anak-anaknya untuk selalu bersatu, untuk selalu saling menyayangi, dan untuk selalu berbuat yang baik bagi keluarga kami semua. Saya nggak bisa berbicara banyak, saya hanya memohon sekali lagi untuk doa dan maafnya agar mama saya bisa selalu bersukacita di surga. Terima kasih. Bapak Ibu semua, terima kasih atas waktunya sudah hadir di acara penutupan peti mama saya. Mungkin saat ini saya mau cerita lebih ke kesaksian bagaimana kami belajar untuk tunduk dengan ketaatannya Tuhan. Jadi memang sejak minggu lalu mama saya udah sesak ya, agak sesak. Hari Jumat udah dibawa ke IGD, pulang lagi. Kemudian di hari Sabtu kita bawa lagi ke rumah sakit dan memang harus diopnam dengan segala waktu tunggu dan lain sebagainya. Sampailah mama saya tidak sadar sehingga di hari Minggu sore tidak sadar dan dinyatakan harus masuk ICU. Untuk proses bisa masuk ke ICU aja itu penuh cukup tarik urat gitu ya dengan sisi rumah sakit. Tapi kami bersyukur akhirnya di hari Senin mama saya bisa masuk ke ICU, kemudian melakukan yang dibilang obatnya gitu lah ya, melakukan HD atau cuci darah. Nah di situ pada saat cuci darah pertama mama saya berhasil gitu ya, badannya kuat. Walaupun sebenarnya memang dari bulan Mei terakhir kontrol sudah dibilang bahwa memang fungsi ginjalnya itu kurang baik. Jadi memang Bu karena kurang baik, Ibu kayaknya baiknya cuci
cuci darah gitu, disarankan untuk cuci darah. Tapi mama saya nggak mau, takut. Terus dokternya bilang ya udah, saya cuma put notes, jadi kalau sekali ibu masuk rumah sakit, ibu harus cuci darah. Mama saya masih nggak mau gitu ya. Mungkin kan cuci darah juga sakit dan ada penderitaannya sendiri. Sampailah mama saya di rumah sakit itu, sebenarnya dia masih nggak mau cuci darah gitu. Jadi di hatinya memang tidak mau cuci darah, tapi dia bilang ya udahlah gitu kan. Tipe-tipe ibu gitu ya, yang mungkin dia tidak ingin membuat anaknya kecewa. Nah, setelah dicuci darah, keadaan mama saya dinyatakan drop. Karena ternyata penyebab rusaknya nggak cuma karena ginjal, tapi ada pneumonia. Di mana pneumonia itu selama 3 hari, 4 hari itu juga nggak diobatin. Oke, di situ Selasa malam kita diminta untuk cari rujukan rumah sakit karena dibilang harus mesinnya itu cuma ada di rumah sakit yang tipe A dan khususnya pemerintah yang benar-benar standby. Secara manusia dan secara peluang gitu ya, dan keras kepalanya kami sebagai anak, kami ngotot pokoknya harus dapat, bagaimana caranya harus bisa di CRRT, cari semua koneksi yang bisa kita lakukan. Ya makanya saya hubungin Om Yudi, terus kami hubungin ke beberapa orang lah yang kami rasa pada saat itu bisa membantu kami. Dari Selasa malam dibilang, oh RSPAD ada nih slot ICU 1, tapi minta rumah sakitnya yang hubungin. Begitu rumah sakitnya hubungin, bilang slotnya full. Jadi setiap kali, oh kayaknya udah mau nih, dengan mengandalkan kekuatan manusia, rasanya udah mulai ada nih jalannya, tapi tiba-tiba ketutup lagi. Kemudian di hari Rabu dapat dibantu sama Father, terus juga yang lain-lain. Kami juga, aduh Tuhan kok susah banget. Dan kami coba cari backup untuk di rumah sakit swasta. Dan ternyata memang harganya cukup mahal. Dengan kemampuan kami nggak bisa untuk selama itu gitu ya. Dengan harga yang cukup mahal, dengan kapasitas yang lain punya. Sampai akhirnya udah Rabu sampai malam, tengah malam juga nggak dapat. Kemudian hari Kamis, di hari Kamis kami juga, ini masih nggak ada apa-apain nih gitu kan. CRRT itu belum dapat. Terus apa yang kita lakukan ya? Tetap hubungin semua di kontak melalui Instagram kan, WhatsApp, semuanya kami kontak. Sampai minta tolong, ada nggak sih kenalan menteri kek, anggota DPR kek, siapa kek, sampai minta bantuan ke papa mertua saya. Mungkin dia punya channel atau lain sebagainya. Jadi ada gila-gilanya juga gitu ya, udah nggak peduli, pokoknya bagaimana caranya bisa masuk ST kota. Sampai di hari Minggu itu memang saya memutuskan untuk menunggunya di rumah papa. Dan yang menunggu di rumah sakit itu Ko Heri dan juga Revo. Karena saya nggak kuat tuh dengar bunyi speaker ICU gitu ya. Nah, di satu titik itu saya penuh kegalauan gitu ya, kayak Tuhan kenapa sih susah banget gitu. Bener-bener susah. Gak tahu apa yang harus dilakuin gitu kan. Terus akhirnya saya dengar renungan saat teduh gitu ya, dimana di renungan tersebut berbicara terkait dengan bagaimana kita membedakan suara Tuhan. Ayatnya itu kan di Yesaya 13 ayat 3 sampai 4. Beginilah firman Tuhan Allah, celakalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri, dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan. Begitulah nabi-nabi Muhammad Israel. Di renungan tersebut dibilang bahwa coba belajar untuk mengikuti suara hati yang daripada Tuhan. Pada saat saya dengar itu kayak oh ya udah gitu kan. Ya udah sampai tetap pokoknya kita cari. Pokoknya hari ini harus dapat. Kalaupun nggak dapat, udah kita pindahin aja ke rumah sakit swasta sesuai dengan sampai
cap yang udah kita buat gitu ya untuk budget pengeluaran rumah sakit yang kita mampu. Kemudian tanpa sebenarnya mungkin suami saya dan juga papa saya dijelaskan terkait dengan kondisi mama saya. Sambil menunggu, terakhir saya ada kontak dokter yang ada di rumah sakit Persahabatan itu jam 3 sore. Masih penuh galau, terus sampai akhirnya tiba-tiba ada di hati yang bicara kayak, mungkin memang mama tuh nggak mau cuci darah. Kalaupun misalnya mama tetap dapat alat itu dan juga kemudian sehat gitu ya, maksudnya balik dari rumah sakit, mama saya mungkin possibility-nya itu harus melakukan cuci darah 2 kali seminggu. Padahal itu tuh hal yang dia nggak mau, nggak suka ditusuk-tusuk, takut. Nah, di situ tiba-tiba ada suara hati itu yang membuat kami cukup tenang. Sambil paralel, kami dapat telepon dari RS dari ICU Rumah Sakit Hermina untuk segera melengkapi dokumen untuk bisa dirujuk ke RSUD Persahabatan. Di titik itu saya juga senang, terharu, sambil nangis, bilang juga ke papa, "Pah, mama udah dapet nih surat rujukannya, kita bisa bawa mama segera ke RSUP Persahabatan. Doain ya Pak supaya mama kuat di jalan." Jadi memang mama saya pun juga ketika kita transport itu ada risikonya karena kondisinya nggak stabil. Jadi akhirnya sampailah kami ke RSUD Persahabatan. Di situ kami sangat bersyukur bahwa Tuhan membukakan kami jalan melalui dokter yang bahkan kami nggak kenal, cuma melalui DM Instagram. Tapi dokter itu bantu, benar-benar bantu. Udah minta datanya, saya teruskan. Dia bilang, "Kamu berdoa aja, semoga ada keajaiban." Di situ kami merasa Tuhan juga tetap campur tangan, walaupun kita udah teriak kayak, "Tuhan kenapa sih susah banget gitu, susah banget, dan kenapa tuh alatnya juga mahal banget gitu untuk kita bayar sendiri, kami nggak mampu gitu." Nah di titik itu kami sudah sepakat bahwa ya udah apapun yang terjadi itu kita ikut sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mungkin ini satu hal yang kami petik juga gitu ya dari mama saya sebagai seorang ibu, itu figur ibu, dimana ibu itu kan biasanya selfless ya, dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia sometimes mungkin dia merasa tidak nyaman, tapi agar anak-anaknya merasa nyaman, dia ikutin. Dan saya merasa bahwa mama saya bisa kuat juga di ambulans, dan bisa juga kami sampai merujuk, dalam artian ya tugas kami juga udah bisa gitu ya membawa mama saya sampai dapat rumah sakit yang ada alatnya. Itu semata-mata hanya untuk menenangkan kami sebagai anak, sehingga rasa penyesalan itu lebih minim. Yang mana mungkin memang sebenarnya mama saya memang nggak mau di HD gitu. Dan setelah itu kami juga melihat mama saya senyum. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sampai hari ini. Terima kasih. Merasa sudah selesai, kita bangkit berdiri. Bapak Ibu sebentar. Kita akhiri ibadah malam kembang hari ini yang sudah berjalan baik dan begitu banyak kesan dari anak-anak, mantu, cucu. Ya luar biasa, ada cerita, ada kesaksian. Upahmu besar di surga. Ya, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Tuhan, kami mengucap syukur malam hari yang indah, ibadah malam kembang yang sudah berjalan dengan baik. Kami percaya karena campur tangan Tuhan. Doa kami untuk prosesi
seterusnya besok dari tempat ini jam 9 pagi pelepasan jenazah akan berangkat ke tempat pemakaman di Sarimulya. Tuhan Yesus menyertai iring-iringan rombongan bakal tiba dengan tidak kekurangan satu apapun di tempat pemakaman. Kami akan melanjutkan prosesi pemakaman, berikan cuaca yang cerah dan semua ada dalam kendalinya Tuhan. Amin. Berkati Tuhan, suami, anak-anak, cucu semua ada dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Sehat, dilindungi, diberkati Ya, amin. dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tolong berkati ibadah selesai. Jenazah menuju ke tempat pemakaman di Sarimulya jam 9 pagi di tempat ini ya. Saat ku lemah dan tak berdaya, firman-Mu memberi kekuatan. Saat ku takut untuk melangkah, firman-Mu ajarku percaya. Setiap rencana-Mu indah, yang ku percaya Engkaulah Bapa yang setia, tak akan pernah memberikan batu pada anak yang minta roti. Yang ku percaya Engkaulah Bapa yang mendengar seruan hati anak-Mu yang minta tolong, sebab Engkau Yesus sumber pertolonganku. Saat ku lemah dan tak berdaya, firman-Mu memberi kekuatan. Saat ku takut untuk melangkah, firman-Mu ajarku percaya. Setiap rencana-Mu indah, yang ku percaya Engkaulah Bapa yang setia, tak akan pernah memberikan batu pada anak yang minta roti. Yang ku percaya Engkaulah Bapa yang mendengar seruan hati anak-Mu yang minta tolong, sebab Engkau Yesus sumber pertolonganku.
Sudah ada komunikasi dari tempat pemakaman? Jam 10 sudah selesai. Sebelum kita akan meninggalkan tempat ini, hari ini saudaraku yang terkasih, jemaat perkabungan, kita berkumpul untuk mengadakan ibadah pelepasan jenazah. Dalam suasana duka cita, kesedihan yang mendalam, kita datang kepada Tuhan yang adalah sumber penghiburan dan pengharapan bagi kita. Amin. Kita percaya bahwa hidup dan mati ada di dalam tangan Tuhan. Alkitab di kitab Wahyu pasal 14 ayat 13, berbahagialah orang mati yang mati dalam Tuhan. Sungguh luar biasa dalam Alkitab dikatakan orang mati yang mati dalam Tuhan. Ada kebahagiaan karena ada janji Tuhan untuk kehidupan yang kekal. Ya. Kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk hari ini, hari terakhir di tempat ini. Bagaimana Tuhan menyertai semua dari suami, anak-anak, mantu, cucu-cucu ada dalam perlindungan Tuhan. Ya, mungkin mereka lelah secara fisik, kurang tidur, pikiran terkuras, perasaan yang sangat mendalam, ya, sedih. Tapi hari ini kita melihat mereka sehat dipelihara Tuhan. Kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur buat kehidupan yang telah Engkau anugerahkan dan juga kepada almarhum selama hidupnya. Dan kini kami menyerahkannya ke dalam tangan kasih-Mu yang kekal. Hiburkanlah keluarga yang berduka, kuatkanlah iman mereka, berikan pengharapan akan pertemuan kembali dalam Kristus, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Dan hari ini Tuhan, pagi hari ini, dari tempat ini kami akan memberangkatkan dan melepaskan jenazah ini untuk dalam perjalanan ke tempat peristirahatan di Sari Mulia. Tuhan menyertai rombongan, iring-iringan, semua dalam perlindungan Tuhan. Tugas yang membawa, bahkan yang mengawal, Tuhan berkati. Dan tiba kami tidak kekurangan satu apapun di tempat pemakaman umum Sari Mulia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan mungkin ada. Hanya Kau Tuhan, kekuatanku, tempat perlindunganku. Hanya Kau Yesus, keselamatanku, pengharapan jiwaku. Ku sembahkan Yesus Tuhan, ku sembah, ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis
Yesus Tuhan ku sembah, ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan ku sembah, ku tinggikan nama yang berkuasa. Baik, shalom, selamat pagi semuanya. Kita mengucap syukur perjalanan dari rumah duka sampai ke tempat ini Tuhan sudah pimpin dan prosesi akan segera dimulai. Sebelum kita mulai, kita mau angkat satu pujian. Kita mau katakan dengan iman kita bahwa semua yang terjadi itu karena kebaikan Tuhan. Kita mau nyatakan dari semula. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik. Hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni, kita akan masuk dalam prosesi pemakaman almarhum Linawati. Di Alkitab ditulis ketika Lazarus meninggal, Marta dan Maria berduka. Seperti keluarga di tempat ini, ada kesedihan yang mendalam. Namun di tengah suasana kedukaan itu, Tuhan Yesus menyatakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Firman Tuhan mengajarkan bahwa ada iman yang menyelamatkan, yaitu iman kepada Kristus yang memberi hidup kekal, seperti iman yang dimiliki oleh almarhum Ibu Linawati. Kuburan bukanlah tujuan akhir bagi orang yang percaya kepada Kristus. Ada kehidupan setelah kematian, karena Tuhan Yesus sendiri telah memberikan janji yang pasti. Dalam Injil Yohanes pasal 14, Injil Yohanes pasal 14 dari ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kita melihat di sini hal yang pertama, yaitu kehidupan manusia di dunia ini sementara, singkat. Setiap kita memiliki waktu yang telah ditentukan Tuhan. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan. Di usia muda ada yang dipanggil Tuhan,
bahkan di usia yang lanjut masih bertahan. Tapi kita tahu bahwa di dalam kehidupan yang singkat ini Tuhan menghendaki kita mau belajar bahwa gunakan kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Jadi hidup adalah kesempatan. Yang kedua, di dalam dunia ini, ketika kita ada di dalam Kristus, Tuhan menjanjikan tempat bagi orang percaya. Di Injil Yohanes pasal 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Seperti iman dari Ibu Linawati, Tuhan menyediakan tempat bagi Ibu Lina. Janji ini menunjukkan bahwa surga itu nyata, karena Tuhan yang menunjukkan jalan. Bukan hanya menunjukkan jalan, tapi Dia sendiri yang memberikan jalan itu. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin. Kita percaya ya, suami, anak, bantu, cucu, oma, mama yang dikasihi, istri yang tercinta ini sesuai dengan firman Tuhan, yaitu maka kita percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi pesan Tuhan hari ini buat kita diingatkan bahwa hidup hanya sementara, kehidupan di dunia singkat. Kita mau menjadikan kesempatan untuk berbuat sesuatu yang memuliakan Tuhan, bahwa Tuhan telah menyediakan tempat bagi orang percaya. Jadikan ini komitmen untuk memperbarui. Baik Bapak Ibu, di tengah-tengah prosesi pemakaman ini, Tuhan mengingatkan kepada kita dari mana asal hidup kita. Di Alkitab dikatakan kita ini berasal dari debu dan kembali kepada debu tanah, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Keluarga yang dikasihi, berikan penghormatan terakhir untuk menabur bunga sebagian ya di pusara ini. Setelah itu nanti kita akan timbun dengan tanah, lalu di atas pusara baru kita tabur bunga sebanyak-banyaknya. Ini adalah momentum buat kita memberikan penghormatan terakhir. Dan ingat, buat orang percaya, kuburan bukan tujuan akhir. Amin. Sesuai dengan iman percaya kita, Tuhan akan membangkitkan kita dari kubur dengan tubuh kemuliaan. Bapak, kami menyerahkan prosesi pemakaman pada siang hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat para petugas iring-iringan yang sudah tiba. Kami dengan tidak kekurangan satu apapun di tempat pemakaman ini. Terima kasih Tuhan, berkati mereka dalam tugas selanjutnya, dan kami akan menyerahkan prosesi pemakaman almarhum Ibu Linawati dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Secukupnya. Percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tak mudah dimengerti, ku tetap percaya waktu Tuhan yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu
kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini janji Tuhan buat kita orang percaya. Kita akan masuk dalam prosesi penimbunan tanah, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Silakan keluarga gereja. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya
perjalanan hidup berakhir, ketika tugas telah selesai, dan ketika akhirnya harus berhadapan dengan sang maut. Tak ada lagi yang perlu ditakuti, yaitu ketika kita berada di dalam genggaman tangan Tuhan. Bila tamat tugasku, Kau berikan kemenangan-Mu. Tak ku takuti maut seram, sebab tangan-Ku Kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Kita bersyukur dari awal sampai akhir, dan kami atas nama Gereja Kristen Bersinar Pamulang mengucapkan terima kasih buat keluarga besar yang telah mempercayakan kami melayani dari malam kembang, malam penutupan peti sampai hari ini, sampai pemakaman siang hari ini. Kita berdoa, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita tetap dipelihara Tuhan, sehat, panjang umur, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah selesai. Oke, Halo semuanya, saudaraku dan keluarga besar dari Mama. Di sini saya Heri, anak ke Mama, mewakili Mama, mengucapkan terima kasih atas kedatangannya ke peristirahatan terakhir Mama, dan juga terima kasih atas doa-doanya. Saya mewakili, jika Mama ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya percaya Mama sudah tenang di sana, sudah bahagia. Dan kami pun keluarga sudah bahagia, Mama sudah nggak sakit lagi. Karena kami tahu perjalanan Mama mengalami sakit yang tidak sebentar, dan ini adalah jalan terbaik yang Tuhan berikan bagi Mama, Papa, dan kami keluarganya semua. Dan Tuhan sayang sama Papa. Amin. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Yudi dan rombongan. Terima kasih atas kesempatan untuk melayani acara Mama. Saya dan keluarga mengucapkan terima kasih sekali. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari anggota keluarga lain yang jika ada yang mau menambahkan, silakan. Terima kasih. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How
great